bagaimana cara kita itu menyayangi yang lebih muda dari kita dan menghormati yang lebih tua dari kita gitu. Itu yang saya tangkap inspirasi dari kedua orang tua saya. Tetap akan berjuang di zaman sekarang dengan suatu metode, suatu gagasan jihad algoritmik gitu ya. Seberapa penting sih Kang Epul memandang bahwa bahasa Inggris ini sangat penting, gimana nih Kang Epul melihatnya? Kalau saya sebagai pengusaha gitu ya, pekerja di Indonesia itu kan bukan hanya orang Indonesia gitu ya, ada juga orang asing gitu kan yang ke Indonesia. Nah sehingga memang jika saya sebagai seorang pengusaha gitu kan, saya mau mengajukan ke investor atau saya mau apa gitu kan, memang bahasa Inggris menjadi poin yang paling penting dalam kunci keberhasilan negosiasi komunikasi. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan Ketua Umum dari Lembaga Dakwah Kampus Fakultas Ekonomi Uniga, yaitu Kang Saipul Wahyudin. Halo Kang. Halo Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Bagaimana kabar Bapak itu? Alhamdulillah, saya juga keadaan baik sekarang ya, sehat walafiat. Baik Kang, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih mengenai beberapa obrolan yang akan kita sampaikan di podcast hari ini, mungkin teman-teman Primary English pengen mengetahui terlebih dahulu, perkenalan dulu Kang, mungkin dari background, sekolahnya di mana dan sebagainya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Rikrik sebagai manajer dari Primary English berkesempatan untuk melakukan podcast. Perkenalkan, nama saya Saipul Wahyudin. Saya seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Asal sekolah saya dulu SMA di SMA Negeri 14 Garut. Dan sekarang saya menempuh pendidikan S1 yaitu S1 Bisnis Digital. Dan alhamdulillah juga saya diberikan amanah sebagai Ketua LDK untuk periode 2022 sampai 2023 tahun sekarang. Baik, mungkin cukup dari saya Pak perkenalan. Oke. Ini Kang Epul tuh anak keberapa ya kalau boleh tahu? Saya itu anak ketiga dari 9 bersaudara itu. 9 bersaudara? Iya. Jadi ada 2 saudara adik ya? Iya. Sekarang lagi SMA, SMP? Sekarang adik saya itu dari SMP, ada yang SD juga gitu. 2 lagi ya? Baik. Gini Kang, saya penasaran kenapa mengambil jurusan bisnis digital nih Kang? Kenapa? Oh ya, waktu saya kan sebagai seorang siswa gitu ya di SMA gitu kan pasti yang merasakanlah kebimbangan karena dipikir-pikir dari berbagai banyak sumber juga bahwa kuliah ini adalah penentu kehidupan di masa yang selanjutnya gitu ya, di masa depan itu. Nah saya tuh bingung saya mau milih jurusan apa, dan akhirnya setelah saya searching gitu ya di Google, di beberapa referensi, ketemulah jurusan bisnis digital yang membahas memadukan antara bisnis dengan dunia IT-nya gitu. Nah saya tertarik di itu gitu. Alasan saya memasuki itu karena saya ingin menjadi seorang pengusaha sukses di industri sekarang, industri 4.0, juga di industri yang akan datang gitu ya, sebagai pengusaha digital gitu. Oke, ini menarik nih. Kenapa pengen menjadi seorang pengusaha? Kenapa tidak pengen misalkan jadi di perusahaan gitu? Oh iya Pak. Alasan saya ingin menjadi seorang pengusaha itu karena mungkin latar belakang saya dari orang tua yang juga pengusaha gitu ya di suatu industri elektronik gitu ya. Nah jadi saya terinspirasi dari ayah saya gitu. Kenapa menjadi pengusaha? Saya juga kan penasaran, ditanyakanlah kepada ayah saya gitu. Kenapa ingin menjadi pengusaha? Karena sebagai seorang pengusaha itu kita itu bebas gitu. Dalam artian bebas di sini tuh kita bebas mau profit sebagaimanapun yang kita mau gitu. Kita bebas mau menekuni bisnis apa, bebas mau apa gitu kan. Sedangkan kalau sebagai seorang karyawan itu kan kita sangat tergantung atau ditentukan oleh jam kerja, ditentukan oleh peraturan-peraturan gitu. Nah, itu alasan saya kenapa ingin menjadi seorang pengusaha salah satunya gitu. Karena saya bisa menciptakan profit atau keuntungan sebesar apapun yang saya mau. Iya. Menarik. Tadi ada sosok ayah ya. Kalau misalkan di keluarga nih ya, yang paling berperan ya pasti dua-duanya gitu ya. Pasti antara ayah dan ibu pasti sangat berperan bagi kehidupan kita. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan melihat dari sosok ayah dan ibu, yang paling menginspirasi itu dari hal apa? Apakah misalkan dari pendidikan
atau dari kedisiplinan atau apa? Kalau satu-satu, kalau dari ayah saya gitu ya, yang menginspirasi ya sudah tentu kedisiplinan, terus etos kerja gitu yang baik gitu, terus dalam hal negosiasi gitu, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang gitu. Nah, saya sangat terinspirasi dengan ayah saya karena ketika saya menjadi seorang pengusaha gitu kan, saya otomatis ya ayah saya juga kan bertemu dengan banyak orang gitu. Jadi alhamdulillah bisa memperluas tali silaturahmi gitu ya, relasi gitu. Nah, kalau dari ibu saya sendiri karena ya dianugerahkan kepada seorang wanita sebagai seorang ibu ya, yaitu rasa kasih sayang gitu. Bagaimana cara kita itu menyayangi yang lebih muda dari kita dan menghormati yang lebih tua dari kita gitu. Itu yang saya tangkap inspirasi dari kedua orang tua saya. Keren, ya. Keren. Baik, Kang. Kita lanjut ke obrolan LDK-nya ya, Kang. Mungkin di sini teman-teman ada yang pengen tahu nih gitu ya. Apa sih LDK? Boleh cerita sedikit? Iya. Kalau LDK yang saya pahami gitu ya, LDK itu kan lembaga dakwah kampus itu. Jadi sebagai seorang mahasiswa itu kan banyak aspirasinya, banyak ide-idenya, banyak gagasan-gagasannya. Salah satunya adalah gagasan mengenai sebagai seorang muslim gitu ya, bagaimana cara kita itu dakwah dimanapun. Dan pada saat ini sebagai seorang mahasiswa, kita itu harus bisa berdakwah di kampus itu ya, yang mana juga itu merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dalam Al-Quran surat Al-Asr, bahwa watawasau bil haq watawasau bis sabr gitu ya. Kita saling menasihati atau memberitahu dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Disitulah LDK ingin bergerak itu. Jadi bagaimana LDK ingin menjadi pionir dakwah di kampus Uniga gitu, dalam cakupan Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ini mungkin kita sempat ngobrol ya di belakang bahwa lembaga dakwah tiap fakultasnya berbeda nih. Uniga ya. Betul. Itu kenapa, Kang ya? Kenapa belum bersatu semua gitu, jadi satu LDK Universitas Negeri Garut sekaligus? Kenapa tidak? Kalau yang saya observasi secara langsung gitu ya, sebelum saya, karena memang saya belum ngobrol secara langsung dengan pimpinan setiap fakultas itu, tapi karena di LDK itu setiap fakultas itu kan berbeda-beda tempat, jadi berbeda kampus. Ada kampus 1, kampus 2, kampus 3. Nah, di sanalah mengapa LDK di Uniga itu tidak LDK hanya satu LDK universitas gitu. Jadi di setiap kampus untuk di Tarogong gitu ya, itu dipegang oleh LDK Fakultas Ekonomi. Nah, untuk di Tarogong FMIPA gitu itu dipegang oleh FMIPA, dan untuk di jalan Simpang 5. Simpang 5 yang kesan itu yang Fakultas Kewirausahaan. Nah, itu dipegang oleh mereka gitu. Nah, karena itulah mengapa di Universitas Garut sendiri belum ada LDK, karena memang tiap fakultasnya itu berpisah tempat gitu. Ya, jadi mungkin untuk lebih meminimalisir atau lebih memudahkan koordinasi gitu. Jadi untuk sementara mah satu cakupan aja gitu. Oke. Kalau dari visi dan misi LDK saat ini nih yang sedang dihandle oleh Kang Saiful, apa aja nih? Kalau visi misi yang saya yakini dan kami jalankan saat ini tuh alhamdulillah gitu ya, untuk visinya yaitu bagaimana menciptakan atau mewujudkan LDK yang moderat gitu. Karena kan di zaman sekarang ini kita itu bukan lagi berdakwah secara saling gontok-gontokan atau secara saling menyalahkan, kelompok ini yang lebih baik, kelompok ini yang kurang baik gitu misalkan gitu ya. Nah, tapi sekarang kita bagaimana harus secara moderat gitu, bahwa dimanapun kita berada, apapun bidang kita, ya kita berdakwah di situ gitu. Jadi kita saling menghormati, saling menghargai. Nah, saya itu kenapa visinya yaitu menciptakan LDK yang moderat berdasarkan syariat Islam gitu ya, karena saya juga salah satunya terinspirasi gitu sebagai seorang mahasiswa. Ada ceramah dari Ustadz Habib Hussein Al-Jafar gitu. Jadi kata Habib Hussein Al-Jafar itu, sekarang itu zamannya kita jihad algoritmik, jihad secara digital gitu. Karena kan algoritma media sosial sekarang itu kan sangat berpengaruh gitu kepada kehidupan umat manusia gitu. Sehingga bagaimana cara kita itu menciptakan algoritma Islami yang baik gitu. Karena kan apabila kita melihat konten-konten yang
kurang baik, maka yang muncul juga kan yang kurang baik gitu. Apabila kita mengupload konten-konten yang baik, yang insya Allah gitu, yang muncul adalah konten-konten yang baik secara Islami gitu. Itu untuk visinya. Lalu untuk misi-misinya, ya salah satunya adalah untuk menciptakan atau menjalankan ibadah yang baik sesuai syariat Islam gitu. Karena kan ibadah sekarang itu banyak gitu ya. Jenisnya ada yang ditambahkan, atau ada yang dikurangkan gitu. Nah, tapi kami ingin tetap menjaga sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Ya mungkin itu, dan untuk step-step program kerjanya itu ya mungkin ada lagi gitu. Oke. Ya. Baik Kang. Kalau misalkan sekarang kan kemarin dilantik bulan apa ya? Kemarin dilantik bulan Desember. Desember ya, berarti baru sekitar 3 bulan ya gitu ya. Program yang sudah dijalankan apa aja nih Kang? Kalau program yang sudah dijalankan, ada program yang rutinan, terus ada program yang besar gitu. Kalau yang program yang rutinan itu diantaranya adalah ngabar gitu, jadi ngaji bersama. Jadi setiap awal bulan maupun di bulan Hijriah atau di bulan Masehi. Nah, jadi tapi kami mengambilnya secara bulan Masehi ya, karena memang sekarang banyak di bulan Masehi. Jadi di awal bulan Masehi kami melakukan ngaji bareng, ngaji bersama gitu ya. Jadi setiap kadar minimal ambil 1 juz gitu. Jadi sehingga setiap bulan itu kami dari LDK bisa menamatkan Al-Quran gitu. Ya itu untuk yang rutin. Terus yang rutin juga ada pengajian internal LDK di setiap 2 minggu sekali gitu. Jadi ada kultum gitu ya tiap LDK, sehingga salah satunya untuk mempererat setiap kader LDK gitu, bagaimana kami akan melaksanakan proker, karena kan proker dijalankan itu harus dengan ada ikatan rasa saling menghargai, rasa saling bersama lah gitu. Kalau untuk proker yang besarnya itu yang kemarin yang sudah terlaksana yaitu PHBI gitu. Di PHBI itu ada perlombaan seperti hadroh, pidato, sama tahfiz gitu ya. Lalu ada juga tabligh akbar untuk acara puncaknya, yaitu pembagian hadiah dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga gitu kan, kemarin kami untuk tabligh akbar ya alhamdulillah disponsori oleh Primary English itu ya, sebagai sponsor untuk memperlancar kegiatan kami gitu, baik secara operasional maupun secara rencana gitu. Ya. Kemarin ya alhamdulillah ya, caranya lancar. Alhamdulillah lancar. Boleh dikasih tahu Kang siapa kemarin tamu untuk tabligh akbarnya? Tamu-tamu, untuk tamu tabligh akbarnya itu untuk penceramah yaitu ada Nanda Dinda. Itu yang dari Ranca Ekek Bandung gitu. Dari acara dari acara Aksi Indosiar. Aksi Indosiar ya. Jadi siapa tadi maaf? Nanda Dinda dari acara Aksi Indosiar ya. Oke. Baik Kang, tadi menarik ya, ada ngaji bareng semacamnya. Kalau misalkan Kang Epul ya, saya panggil Kang Epul. Iya. Kang Epul, kalau melihat keresahan mahasiswa saat ini yang Kang Epul rasakan mungkin ya dari teman-teman, biasanya apa sih? Kalau yang saya lihat gitu ya, atau yang saya rasakan dari teman-teman saya sendiri atau dari lingkungan LDK, keresahan saat ini itu salah satunya gitu ya. Kita itu karena kebanyakan informasi. Nah, karena kan sekarang itu ada istilah FOMO gitu ya, fear of missing out, sehingga kita takut akan kehilangan akan ketertinggalan informasi yang baru gitu ya, yang terbaru. Nah, kita itu ada keresahan di sana. Jadi kita seperti ya karena kebanyakan informasi, terus kita ada suatu pikiran, kita bingung gitu. Intinya kita mau milih yang mana gitu ya, informasi yang benar gitu. Dan salah satunya juga sebagai seorang mahasiswa gitu ya, salah satu keresahannya ya kita untuk sekarang kan ada kampus Merdeka gitu ya. Nah, di sana itu untuk program kampus Merdeka itu ada program ISMA gitu. Jadi program ISMA. Di program ISMA itu adalah pertukaran mahasiswa Indonesia ke luar negeri gitu. Nah, jadi ada juga keresahan, yaitu kami masih kurang mampu, saya sendiri ya, kurang mampu dalam berbahasa Inggris gitu. Ya, kurang mampu dalam berbahasa Inggris. Itu jadi keresahan karena salah satu kunci untuk komunikasi yang baik atau berjalannya komunikasi yaitu adalah menguasai bahasa lawan bicara kita gitu.
Itu sih kalau yang saya rasakan gitu. Kalau itu kan salah satu keresahan dari segi akademik ya. Akademik gitu. Kalau misalkan dari kehidupan kan barangkali misalkan ternyata anak-anak sekarang itu yang tadi ya misalkan takut tidak eksis. Iya, gitu ya. Kalau yang lainnya ada nggak ya kayak misalkan kayak apa gitu? Kalau sekarang ada sih ya kayak kita teh kan ya kan takut tidak eksis dengan FOMO gitu ya. Jadi kita mengikuti update-update terbaru gitu, seperti adanya kan fenomena child free gitu atau fenomena yang kemarin tuh seperti yang mandi lumpur atau apalah gitu ya itu. Seperti itu gitu kan ya. Itu memang di sekitaran saya juga kan dibahas dia saling antar teman saling membicarakan mengenai fenomena-fenomena tersebut gitu. Iya, jadi itu kan menarik ya untuk bahan obrolan apalagi ini adalah lembaga dakwah gitu. Yang mana lembaga dakwah kampus ini saya rasa harus berperan besar gitu untuk menjawab semua keresahan yang ada di minimal di lingkungan kampusnya sendiri. Syukur-syukur bisa menjangkau yang lebih luas ke masyarakat mungkin. Oke, menarik kan ya, selalu ya. Baik, selanjutnya Kang, gini, kalau misalkan dari LDK-nya lagi nih, kembali ke LDK, program apa lagi nih yang akan dijalankan selanjutnya? Kalau yang selanjutnya akan dilaksanakan kami insya Allah karena kan sekarang mendekati bulan suci Ramadan ya, dan nanti di bulan suci Ramadan juga ada program yang namanya Paskil gitu. Jadi ya, pesantren kilat gitu. Jadi kami salah satu yang menjadi kewajiban kami juga sebagai seorang mahasiswa yaitu mengedukasi masyarakat. Nah, kami melalui Paskil itu sendiri. Jadi kami datang ke suatu tempat di suatu masjid dan kami memberikan pelajaran-pelajaran bagi anak-anak SD atau SMP gitu mengenai syariat Islam gitu. Betul. Ya. Itu full 1 bulan? Itu tidak full 1 bulan, jadi antara 1 sampai 2 minggu kalau nggak salah ya. Ya 1 sampai 2 minggu gitu. Oke, jadi Paskil ya yang dekat. Jadi ini mungkin rekan-rekan juga yang mau ikut boleh ya. Nanti bisa kontak mungkin ke Instagramnya apa Kang kalau boleh tahu? Instagram LDK yaitu LDK FE Uniga gitu. @LDK FE Uniga. Jadi langsung aja ya. Bisa di search LDK FE Uniga. Ya, ini keren nih, keren. Kalau gini Kang, tadi Kang membahas beberapa tema akan jihad algoritma ya. Sejauh mana nih LDK sosial medianya gitu ikut berperan gitu, gimana tuh? Nah, sejauh mana sosial media kami ikut berperan, salah satunya alhamdulillah sekarang juga kan ada program semenjak dari periode sekarang ada program yang namanya share Islami, terus ada juga share reels Instagram gitu. Nah, jadi kami men-share gitu video cuplikan kurang lebih 1 menit dari ustadz yang sudah memang sudah pasti gitu ya bahwa ustadz tersebut itu tidak bermasalah gitu kan dengan ajarannya gitu, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Hanan Ataki gitu ya. Nah, kami sharing setiap hari Rabu di Instagram kami gitu ya sebagai salah satu jihad kami gitu dalam bermedia sosial. Lalu juga ada postingan-postingan yaitu Yuk Dakwah gitu. Jadi Yuk Dakwah itu memposting mengenai hadis-hadis Nabi yang memang sekarang itu kan kita kalau mencari secara langsung gitu kan kita jarang gitu ya mencari hadis secara langsung. Nah, kami di situ bergeraknya semoga dengan adanya postingan kami gitu kan pas ketika masyarakat media sosial scroll gitu kan melihat postingan dan alhamdulillah mengambil pelajaran baik dari postingan tersebut gitu. Disitulah untuk jihad algoritma dari LDK sendiri. Ya, saya sangat setuju Kak. Begitu. Jadi kita sempat ngobrol ya bahwa yang jihad algoritma itu betul sekali. Jadi minimalnya kita mengambil sikap ya. Jadi ikut-ikut berperan untuk memberikan postingan-postingan positif gitu ya. Jadi tidak hanya yang kemarin gitu ya. Salah satunya kan child free. Child free itu kan kalau kita bahas akan menjadi kontroversi. Tentu. Oke. Baik Kang, selanjutnya gini Kang, ada perubahan nggak Kang sebelum menjadi ketua LDK? Ini mungkin khusus ke Kang Epul sendiri nih. Sebelum menjadi ketua LDK dan setelah menjadi LDK itu gimana? Pasti sudah tentu sangat ada perubahan gitu ya. Jadi karena kalau sebagai seorang muslim itu
saya kan harus bisa menempatkan bagaimana, terus siapa saya dan di mana posisi saya gitu kan ya. Nah, setelah saya masuk ke LDK ya alhamdulillah gitu. Jadi ada perubahan mulai dari gaya bicara saya, terus bagaimana cara saya berpikir, bagaimana cara saya berkomunikasi. Dan memang setelah masuk saya LDK, terus alhamdulillah sekarang saya menjadi ketua LDK-nya sendiri gitu ya. Alhamdulillah jadi saya lebih bisa jadi melaksanakan apa yang saya pikirkan, apa yang saya yakini gitu sesuai syariat Islam. Jadi saya bisa lebih banyak memperbanyak amal soleh saya gitu. Ya, itu perubahan setelah saya masuk LDK sendiri gitu. Oke. Kalau ini enggak Kang, sekarang mungkin pertanyaan terakhir mengenai LDK Kang ya. Ada harapan enggak untuk LDK sendiri nih mau dibawa kemana? Kalau LDK sendiri sekarang alhamdulillah gitu ya, banyak kalau harapan mah gitu ya. Tapi kalau harapan yang insya Allah saat ini kami ini yakini gitu ya. Jadi bagaimanapun atau siapapun yang memimpin LDK, jadi kami ingin tetap LDK ya menjadi pionir dalam hal berdakwah Islam di lingkungan kampus Uniga gitu ya. Dan kami juga berharap kami dapat bergabung atau kami dapat memadukan seluruh LDK yang ada di Uniga sehingga menjadi satu LDK. Tapi bukan berarti dilebur, tapi ada suatu forum gitu yang mempersatukan LDK di Uniga gitu. Ya, jadi itu harapan kami juga. Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti acara keagamaan itu semua kampus ya. Ya, jadi lebih besar ya. Jadi keren ya. Oke, amin ya. Amin. Oke. Baik Kang, sekarang saya ingin beralih ke pendidikan nih Kang. Iya. Oke. Mengenai pendidikan sendiri nih Kang, perlu diketahui bahwa Kang Epul ini pernah menjadi pemenang lomba matematika ya? Iya. Iya, boleh cerita Kang itu sedikit dulu Kang sebelum. Nah itu tuh waktu saya kelas 5, kelas 6 SD gitu ya, saya diikutkan Olimpiade Matematika 2 kali, yaitu bertempatnya di di SMPN 1 Karangtengah, juga di SDN Caringin gitu. Jadi yang pertama di SMPN 1 Karangtengah, alhamdulillah saya dapat juara 3 lomba Olimpiade. Ini lombanya gitu. Per kecamatan atau? Ya, satu kecamatan, satu kecamatan. Lalu yang kedua sama juga satu kecamatan. Kalau yang tadi mah ya emang Olimpiade dari Kementerian Pendidikan sendiri gitu ya. Ya melalui satu kecamatan dan nantinya akan diikutkan ke kabupaten ya untuk yang lolos juara ke-1. Nah, terus yang kedua itu ada dari Islamic Boarding School Situwangi dari Cikajang gitu. Nah, itu alhamdulillah saya dapat juara kedua gitu. Dan di sana itu saya juga kan sempat ditawari. Jadi siapapun yang juara 1 2 3 itu ditawari bukan menginap. Jadi ya kita ngobong lah gitu ya, mesantren gitu di Situwangi Boarding School ya. Jadi mesantren di sana secara gratis sehingga ada potongan. Tapi ya di sana itu kan antara bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah, saya ada struggle di sana gitu. Waktu dulu bahasa Inggris. Karena waktu itu kan emang saya duduknya itu ya tinggalnya di kampung gitu ya, sangat terpencil. Jadi emang dalam bahasa Inggris sih kurang teredukasi lah gitu ya, dalam hal bahasa Inggris ya gitu. Kalau dari pendidikan nih ya, Kang Epul memandangnya untuk pendidikan Indonesia secara umum bagaimana? Iya. Kalau untuk pendidikan, karena saya sendiri juga masih sebagai seorang pelajar gitu ya. Jadi saya kurang bisa menilai secara komprehensif gitu ya, karena memang saya belum banyak gitu kan pengalaman saya. Kurang lebih kalau menurut saya pendidikan di Indonesia itu sudah bagus. Hanya saja ya memang ya karena kita di dunia gitu ya, tidak ada yang sempurna. Jadi memang ada beberapa hal mengenai pendidikan Indonesia yang harus diperbaiki, dan salah satunya itu oleh Menteri Nadiem Makarim yang sekarang alhamdulillah gitu ya, untuk setiap kampus kan waktu dulu mah memang kita mencari pengalaman itu lumayan sulit gitu kan, mau ke sana lumayan sulit. Tapi sekarang setelah adanya program dari Kemendikbud sendiri oleh Pak Nadiem Makarim, kampus Merdeka gitu, kita dapat sebagai seorang sarjana pendidikan kita dapat mengajar secara langsung ke suatu tempat tanpa kita harus graduate terlebih dahulu gitu kan. Terus kita dapat magang di suatu perusahaan gitu kan. Nah itu alhamdulillah gitu, kalau menurut saya pendidikan Indonesia saat ini tuh
sudah cukup baik ya setelah adanya Pak Nadiem Makarim. Ya karena memang beliau kan terobosan juga yang backgroundnya itu bukan dari pendidikan ya, dari startup gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya pendidikan saat ini Indonesia itu sudah baik, namun ya memang perlu ditingkatkan lebih baik lagi gitu. Oke. Ya. Kalau boleh nih ya, ini kita berhayal aja ya. Jadi istilahnya opini lah gitu ya. Ada masukan nggak buat pendidikan untuk yang tadi Kang Epul sampaikan supaya lebih baik? Mungkin kalau dari saya contohnya misalkannya sekarang kan udah ke era digital. Iya, digital. Otomatis alat pendukung untuk digital itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya. Kayak misalkan laptop dan segala macamnya. Saya juga orang daerah sama nih Kang Epul gitu ya. Jadi ada beberapa sekolah yang kadang fasilitas untuk belajar kayak lab komputernya nggak ada. Iya memang. Gitu ya. Atau misalkan ya lab-lab pendukungnya kurang memadai. Itu misalnya dari saya. Kalau dari Kang Epul sendiri, kalau untuk kekurangan mengenai fasilitas itu ya, memang itu boleh apa saja. Apakah dari yang lain, misalkan dari tenaga pengajarnya itu yang ngajar SD misal ya, harus lulusan S2, nggak bisa lagi S1 misal. Oh iya. Gimana nih? Kalau menurut saya, ya jadi kalau dari opini saya gitu ya mengenai pendidikan Indonesia, apakah ini baik atau buruk? Kalau menurut saya ada hal yang kurangnya itu yaitu dari apa yang saya terima gitu ya dari adik-adik saya sendiri gitu. Karena kalau dulu saya itu kan misalkan nih di suatu pelajaran itu ABCD kelas 4 ini sudah mempelajari gitu ya, sudah tahu dan sudah apa. Tapi ketika saya nanya ke adik saya gitu yang sama gitu sekarang tingkatnya dan mereka tidak tahu gitu. Dan di sana saya ada struggle gitu ya. Ini mengapa gitu kan bisa seperti ini, dan ternyata memang karena kan waktu dulu itu COVID gitu ya. Kita kan sangat berdampak sekali gitu. Jadi si fungsi pendidikan itu dialihkan ke rumah yang tadinya dari sekolah ke rumah, dan sehingga yang dari rumah kan memang kurang efektif lah gitu ya. Nah kalau dari harapan saya sendiri gitu ya mengenai pendidikan di Indonesia ke depannya, ya kurang lebih dari fasilitasnya yang memang harus diperbanyak lagi, fasilitas mendukung terus dari ya kualitas infrastrukturnya juga harus diperbaiki gitu ya. Ya seperti adanya lab-lab komputer di setiap bahkan SD juga seharusnya sudah ada gitu ya. Karena yang saya terima itu yang dari sumber-sumber di referensi di internet gitu ya. Di luar negeri di Amerika Serikat SD saja gitu ya kelas 5 itu sudah diberikan pelajaran mengenai computer science gitu. Jadi adanya computational thinking. Jadi mereka itu bagaimana mereka berpikir secara komputasi gitu ya, seperti komputer. Jadi bagaimana mereka berpikir secara logika yang baik gitu ya, terasah dan secara bersusun lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Dan saya harap ya kedepannya kan semakin berkembangnya zaman gitu kan, mulai dari sekarang ada ChatGPT, adanya AR, VR, MR gitu kan, mixed reality. Ya saya harap juga ke setiap sekolah itu ya diintegrasikan dengan teknologi seperti itu kan, AR, VR, sehingga siswa-siswa atau pelajar di Indonesia itu lebih baik dalam bagaimana mereka belajar mengenai pelajaran gitu kan. Kan jika ada VR atau AR mah seperti di pelajaran sejarah itu kan, mereka bisa langsung gitu kan, oh ini itu zaman purba, ini itu apa gitu kan. Nah itu kan lebih seru gitu kan. Untuk jadi bisa ngelihat dinosaurus langsung gitu ya. Tiga dimensi kayak kalian langsung masuk ke situ ya. Iya benar. Seperti itu. Oke, tadi disebutkan ada ChatGPT nih. Iya. Ini kebetulan kan Kang Epul jurusannya bisnis digital juga ya. Itu pasti dibahas di kampus. Iya. Sedikit Kang, ChatGPT menurut Kang akan kayak gimana? Kalau menurut saya ChatGPT ya itu memang akan sangat merombak atau sangat berpengaruh terhadap pendidikan Indonesia kan. Bahkan kemarin kan ada info dari Kemenkominfo, karena ChatGPT itu belum daftar Jadi belum daftar ke Kemenkominfo sehingga akan diblokir gitu ya. Itu dari berita gitu. Ini serius kan diblokir lagi. Ya karena memang katanya itu kan belum terdaftar, dan juga memang akan sangat merombak pendidikan Indonesia. Karena kan dengan ada ChatGPT kita akan diberikan kemudahan ya gitu kan, dalam mengerjakan tugas, dalam mencari informasi gitu kan, dan itu memang sangat berpengaruh. Tapi ya kalau dari sisi positifnya ya alhamdulillah gitu kan. Jadi sehingga kita kalau dari ChatGPT
kita mendapatkan informasi kan secara spesifik yaitu kan langsung gitu kan. Kalau mencari di Google makan banyak gitu kan, sehingga kita ini mau pilih yang mana gitu. Tapi kan dengan adanya ChatGPT jadi lebih jelas gitu. Apa yang kita mau langsung ditampilkan dengan sendirinya gitu. Itu memang salah satu bukti kemajuan umat manusia gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin kita jangan sampai kalah start ya. Nah gitu. Sekarang ChatGPT udah bisa kemana-mana gitu ya. Ini kan termasuk saya pun beberapa kali menggunakan, bahkan sering diajak ngobrol juga. Oh iya. Karena saya mikirnya ChatGPT itu kayak jadi guru aja, mentor gitu. Jadi kayak WA-an sama mentor. Jadi nanti mungkin teman-teman nih ya yang belum tahu ChatGPT gitu ya. Jadi chat nulisnya itu CHATEPT gitu ya. Itu boleh dicoba. Jadi kayak WA-an sama orang aja langsung gitu ya. Cuman bedanya ini orangnya bener-bener pinter. Iya betul. Nanya apapun pasti kejawab. Iya dijawab. Gitu ya. Termasuk hal yang lebih spesifik gitu ya. Contohnya kayak gini, saya pernah coba, ini sedikit informasi aja. Misalkan, tolong buatkan saya sebuah dakwah gitu ya tentang bulan suci Ramadan dalam 3 paragraf. Itu langsung muncul kan? Beneran dibikin 3 paragraf? Langsung dibikin 3 paragraf. Temanya bisa spesifik, bisa kan ya? Bisa. Termasuk kayak misalkan, tolong buatkan sebuah kode program untuk website A misalkan. Itu muncul kan ya? Iya betul, muncul. Itu kan luar biasa sekali. Luar biasa gitu ya. Termasuk mungkin kan tadi misalkan kayak untuk caption Instagram. Ya itu. Jadi kan supaya waktunya lebih cepat gitu ya. Kadang kan kita suka sulit nih bikin caption apa ya? Mikir gitu. Udah aja ke ChatGPT. Tolong buatkan saya caption misalkan untuk Instagram, temanya misalkan tentang pentingnya sholat misalkan gitu ya. Paling nanti kita tinggal edit dikit tuh gitu ya. Misalkan poin-poin ini dihapusnya. Udah tuh selesai. Jadi sangat memudahkan gitu ya bagi umat manusia sekarang gitu. Mungkin Kang Apple pernah dengar nggak Mahfudot yang khairu jalisin pijamani kitabun? Khairu jalisin pijamani kitabun. Kalau yang saya dengar pernah mendengar. Ada ya? Pernah mendengar itu waktu. Bahwa sebaik-baiknya teman duduk itu adalah buku gitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu adalah sebaik-baiknya teman di zaman ini itu adalah buku. Saya sempat ngurauin tuh Mahfudot itu menjadi khairu jalisin pijamani ChatGPT. Karena serius, sekarang ChatGPT itu sudah jadi teman saya ngobrol gitu. Ya betul. Jadi sebaik-baiknya zaman saat ini, yaitu ChatGPT. Karena kan gini, saya mikirnya kalau misalkan saya pingin mempelajari tentang kuantum fisika, kalau mempelajari banyak buku, lama lagi kan? Iya betul. Jadi tinggal nanya aja, intinya apa, yang jadi permasalahan apa, tinggal chat aja gitu. Itu lebih cepet. Bahkan nanya review juga udah ada di sana. Tolong buatkan saya sebuah review buku A. Itu ada gitu di situ. Pasti ada dibuatkan itu oleh ChatGPT. Bahkan saya dengar rumor juga nih ya, Metaverse. Katanya agak dipending, tapi saya juga gak tahu nih ya desas-desusnya. Si Mark Zuckerberg itu Metaverse-nya agak dipending, atau bahasanya mungkin dia pingin bikin chat kayak ChatGPT gitu. Kalau menurut saya gitu kan mengenai ChatGPT atau Metaverse ya memang kita, kalau saya gitu sendiri dari perspektif secara Islami gitu ya, lembaga dakwah, memang kita tidak boleh kalah start gitu kan. Kalau mengenai Metaverse, bagaimana kita cara membuat itu kan Metaverse mengenai Islami gitu ya, Islami. Jadi secara kita bisa misalkan kan adanya simulasi haji gitu kan, simulasi lempar jumroh. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan Metaverse gitu kan? Kita mengunjungi Ka'bah di Metaverse gitu kan, sehingga ya itu kan lebih mengedukasi gitu ya dalam hal Islami gitu. Jadi nanti praktek sa'inya, yang praktek sa'i, lempar jumroh dan sebagainya tidak harus ke lapangan ya. Mungkin bisa aja dilakukan di rumah langsung gitu ya. Simulasi bukan aslinya tapi simulasinya kan suka ada tuh sebelum berangkat latihan dulu ya. Jadi nanti langsung mungkin kayak beneran aja ya, ukurannya beneran, terus ya bangunan bener-bener dakwah itu bisa bener sih. Metaverse bisa kayak gitu bener. Bahkan ya kekhawatiran kita juga, apakah mungkin ini masih berhayal-hayal juga nih Pul, apakah mungkin nanti kita sekolah kayaknya nggak lagi ke bangunan? Oh iya. Jadi bangun tidur langsung aja pakai
pakai itunya ya, alatnya. Atau mungkin nanti berupa kacamata mungkin. Iya, mungkin saja sih kalau. Mungkin saja. Iya, mungkin saja. Jadi kacamata kayak gini tapi langsung mungkin gitu ya muncul gitu ya, kayak di film Iron Man. Kayak itu lah, kayak di film-film fiksi ya. Baik Kang, itu sedikit intermezzo lah. Iya. Oke. Selanjutnya Kang, karena tadi ngobrolin beberapa hal-hal yang cangkupan pendidikannya itu adalah internasional gitu ya. Seberapa penting sih Kang Epul memandang bahwa bahasa Inggris ini sangat penting, gimana nih Kang Epul melihatnya? Seberapa penting bahasa Inggris dari saya itu memang sangat penting gitu ya, sangat penting. Jadi ketika saya mau cari referensi gitu ya, karena kan salah satu hobi saya juga kan coding gitu ya, coding gitu. Nah, ketika saya cari referensi mengenai coding, bagaimana cara membuat aplikasi mobile atau bagaimana cara membuat web gitu kan, nah itu kan rata-rata kalau dari referensi bahasa Indonesia itu kan mohon maaf emang masih terbatas ya. Tapi kalau dari referensi bahasa yang menggunakan bahasa Inggris itu sangat banyak gitu, sehingga saya memandang ya bahwa bahasa Inggris itu sangat penting gitu ketika kita mau sehari-hari gitu kan, untuk melanjutkan atau untuk meningkatkan pendidikan kita, atau kita untuk mulai bisnis gitu kan, atau kita untuk ya berbagai macam bidang kita di profesi kita gitu kan, sangat dipentingkan dengan bahasa Inggris gitu ya. Karena kan sekarang juga pekerja kalau saya sebagai pengusaha gitu ya, pekerja di Indonesia itu kan bukan hanya orang Indonesia gitu ya, ada juga orang asing gitu kan yang ke Indonesia. Nah, sehingga memang jika saya sebagai seorang pengusaha gitu kan, saya mau mengajukan ke investor atau saya mau apa gitu kan, memang bahasa Inggris menjadi poin yang paling penting dalam kunci keberhasilan negosiasi komunikasi gitu. Itu dari saya gitu ya, perspektif saya sendiri. Menarik. Baik. Selanjutnya gini Kak, seoptimis apa Kang Epul memandang Indonesia di tahun 2045? Di tahun 2045, kalau menurut saya optimis gitu ya. Indonesia ya bisa lebih baik gitu kan di tahun 2045, apalagi dengan adanya rencana pembangunan ibu kota negara baru gitu ya, yaitu IKN di Kalimantan gitu ya, Penajam Kalimantan Utara gitu. Yaitu ya kalau menurut saya ya di tahun 2045, di tahun sekarang saja kan Indonesia sudah banyak melakukan terobosan-terobosan yang sangat bagus gitu ya. Apalagi ya di tahun 2045 ya mungkin saja lebih baik lah gitu, insya Allah gitu. Insya Allah. Ya. Jadi mungkin nanti di 2045 yang mana bonus demografi yang pakai 100 tahun kemerdekaan Indonesia, mungkin Indonesia bisa tuh juara sains apa gitu ya, atau bahkan coding, ya, juara olimpiade coding. Bahkan kan yang kemarin itu kalau Kang Epul tahu kan ada kan siswa SMK yang dapat hadiah dari Google. Iya betul. Itu keren ya. Ya dapat uang 76 juta gitu. Lumayan ya. Iya. Jadi kan keren sebenarnya orang Indonesia tuh keren. Kita kita bisa loh gitu ya ngejar apapun itu ya, olimpiade matematika, bahkan itu kan yang nemuin bug itu kan pasti kompetisi seluruh dunia dong. Gak mungkin untuk Indonesia aja kan. Kita bisa loh nemuin itu gitu ya. Itu keren. Baik. Pertanyaan terakhir mungkin Kang? Dari primary English, ada pesan dan kesan gak Kang, atau misalkan sekaligus closing statement dari Kang Epul? Pertanyaan terakhir untuk closing statement saya sendiri, Bismillah, alhamdulillah gitu kan, sebagai lembaga dakwah kampus di Universitas Garut, kami insya Allah akan terus melakukan berbagai program kerja yang mendukung visi misi kami gitu ya. Juga kami tetap akan berjuang di zaman sekarang dengan suatu metode, suatu gagasan jihad algoritmik gitu ya. Dan salah satunya juga karena zaman sekarang juga kan, agar kita dapat dengan mudah gitu kan berdakwah gitu ya. Jadi menurut saya itu memang sangat penting bahasa Inggris itu kan sebagai alat dakwah kita gitu kan. Sehingga kita tuh bukan hanya cakupannya dakwah Indonesia gitu kan, tapi kita dapat dakwah hingga ke mancanegara, ke internasional gitu ya. Jadi itu dari saya.
sebagai closing statement saya sendiri gitu. Oke, keren kan? Iya, semoga itu bisa terwujud ya. Iya. Ini tidak menutup kemungkinan nih kan, misalkan konten Instagramnya itu ada bahasa Inggris, ada Indonesia, ada Inggris, jadi dua bahasa tuh. Jadi yang tadi sampaikan mungkin dakwahnya bisa ke luar negeri, betul. Atau mungkin orang luar negeri yang sedang berkunjung ke Indonesia juga bisa ngelihat itu kan. Iya, karena kan juga kan sekarang dengan adanya pertukaran mahasiswa gitu kan, ya kalau ada dari luar negeri ke Uniga gitu kan, ya lebih mudah juga gitu kan. Betul. Iya, kalau menurut saya ya seperti itu. Terima kasih nih Kang untuk hari ini. Alhamdulillah obrolannya menarik tadi ya. Semoga tadi cita-cita untuk LDK-nya tercapai ya. Amin. Dan berikut mungkin kegiatan kampusnya juga lancar gitu ya. Cita-citanya semoga tercapai tadi ya, pengen menjadi seorang pengusaha. Ya. Terima kasih Kang. Ya, terima kasih juga Pak Rikrik. Ya, telah salah satunya kan telah mensponsori acara kegiatan LDK gitu. Terus telah mengundang dari LDK, yaitu sebagai saya sendiri sebagai perwakilan gitu ya. Karena memang ini pertama kali juga saya gitu kan diundang untuk mengisi podcast gitu kan. Ya kalau menurut saya cukup berkesan juga gitu kan. Untuk sharing-sharing gitu ya. Lancar-lancar Kang ya semuanya ya. Nah teman-teman, itulah Saiful Wahyudin, Ketua Umum dari Lembaga Dakwah Kampus Fakultas Ekonomi Uniga. Terima kasih.